Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Firsya Amanda Putri dari kelas TPRL 1A dengan NIM 250518146. Nah, di sini saya ingin membuat program dari web C++ dengan kasus yang saya ambil sini kasus 2 dari soal ujian tengah semester praktik logika, algoritma dan pemrograman. Pertama-tama kita baca dulu soalnya dari kasus 2. Judulnya itu penentuan harga tiket menonton. Sebuah bioskop memberikan harga tiket berbeda berdasarkan hari dan kategori penonton. Jika hari Senin sampai Kamis harga tiket untuk dewasanya itu 40.000 dan anak-anak 30.000, maka di hari weekend Jumat sampai Minggu harga tiket untuk dewasanya itu 50.000 dan anak-anak 35.000. Jadi hari weekend tuh dapat kenaikan, guys. Nah, jika penonton menonton pada hari libur nasional, maka semua harga tiket mendapatkan kenaikan 10.000. Nah, beginilah kira-kira soalnya yang akan kita jadikan program di web C++. Jadi, mari kita langsung ke web C++ nya saja. Nah, di sini kita pertama kali ngetik include kok di sini ya? Include your stream. Terus di bawahnya kita ketik using namespace std. Ini kenapa kita pakai using namespace std ini, supaya kita tidak perlu mengetikkan std berulang-ulang. Terus di bawahnya kita ketik int main. Ini gunanya untuk membaca fungsi. Lalu di bawahnya kita buka kurung kurawan. Terus kita sini mulai deklarasinya. Sini saya pakai tipe data string karena dia lebih dari satu huruf. Untuk status hari, kategori hari penayangan dan hari penayangan. Sini juga saya pakai integer untuk harga dan jumlah tiket. Nah, baru saya masukkan cout. Sini cout-nya judulnya masukkan hari penayangan. Senin sampai Minggu. Terus jangan lupa taruh titik koma di belakangnya supaya codingan kita jadi error. Sini itu hari penayangan. Terus titik di bawahnya cout lagi, cout dengan judul masukkan kategori penonton, dia anak-anak atau orang dewasa atau anak. Nah, sini itu kategori dewasa atau anak-anak. Sudah. Terus di bawah ini kita cek kategori penontonnya.
pemrograman kita. Hari penayangan sama dengan Senin atau hari penayangan sama dengan Selasa atau hari penayangan Rabu atau hari penayangan Kamis. Nah, sini kan huruf depan itu kapital semua. Jadi saya ingin buat kalaupun misalnya ada yang ngetik huruf kecil, dia nggak error gitu, masih bisa kebaca, supaya nggak ada masalah nih intinya. Jadi saya ketik ulang tapi dia di huruf kecil. Senin kecil, terus ini atau hari penayangan Selasa atau hari penayangan Rabu kecil atau hari penayangan Kamis kecil. Sudah. Seperti ini. Di bawahnya kita buka lagi kurung kurawang, terus kita ketik lagi bawahnya if buka kurung kategori sama dengan dewasa. Ini kayak tadi ya, ini dewasa yang hurufnya agak kapital. Terus kita buat kecilnya, kategori dewasa kecil. Terus di bawahnya kita tulis harganya. Ini kan masih hari biasa ya, jadi dewasa masih harga normal, itu 40.000. Else if kategori sama dengan, ini untuk anak-anak huruf kapital,
kalau misalnya ada yang, ini kan ada dua opsi, dewasa sama anak. Jadi kalau misalnya dia masukin remaja, muncullah ini dia nanti kategori penonton tidak valid. Nah, lanjut. Else lagi, terus if bawahnya kapan lagi, ini tuh hari weekend, hari penayangan sama dengan Jumat besar, Jumat atau hari penayangan dengan Jumat Sabtu. Sabtu besar itu. Terus hari penayangan dengan minggu. Nah, ini kita ketik lagi untuk huruf kecilnya, atau penayangan Jumat hari penayangan Sabtu kecil atau hari penayangan Minggu kecil. Ya, sudah seperti ini. Lalu di bawahnya kita buka lagi, kita masukkan lagi if kategori ini sama dengan dewasa besar atau kategori dewasa kecil. Terus bawahnya karena ini hari weekend, jadi untuk dewasanya itu naik ya, jadi 50.000. Kategori anak huruf besar atau kategori anak kecil. Nah, sudah. Terus bawahnya kita kasih harga. Ini hari weekend untuk anak-anak tuh naik juga, jadi 35.000. Else kita turun awal lagi. Terus masukkan si out. Kalau dia tidak salah milih anak-anak dan dewasanya, dia bakal muncul kategori
kategori ini tidak valid. Kategori penonton ini tidak valid. Tidak valid. Saya lupa taruh return. Ini alasan saya kasih return ini di bawah ini nanti saya tunjukkan kenapa. Sudah. Bawahnya else lagi, buka lagi, masukkan si out lagi, si out. Ini untuk kalau misalnya tiba-tiba ada yang salah ketik hari penayangannya, jadi nanti bakal muncul hari penayangan tidak valid. Ini harusnya ada tanda sama. Bawahnya return null, titik koma, lalu inilah kita lihat dia nontonnya di hari libur nasional atau enggak. Nanti kalau misalnya nonton di hari libur nasional, maka harga tiketnya naik lagi. Terus ini kita masukkan si out lagi ya, si out. Apakah hari ini hari libur nasional? Ini kita buat ya atau tidak. Kalau misalnya iya dia naik, kalau misalnya enggak ya dia nggak naik. Set terus di bawahnya kita masukkan sin tuh status hari, terus hari titik koma, terus bawahnya kita pakaikan if lagi, if status hari sama dengan ya besar dan ya kecil. Jadi kita ketik lagi ulang. Ya kecil. Jadi kalau orang ada yang ngetik mau huruf besar mau huruf kecil pun nggak masalah ya, dia nggak akan nyala. Ini kita masukkan harga sama dengan harga kalau dia nonton di hari libur nasional ini tambah 10.
marilah kita runningin apakah ada yang error atau enggak. Oh iya, maaf guys, sini saya kadang nah, oh iya, maaf ya kurang teliti saya. Nah, sudah. Sini misalnya saya menontonnya hari Senin, ya, hari biasa aja normal. Dewasa. Ya. Jadi, apakah hari ini hari libur nasional? Saya ketik ke sini iya. Kan hari biasa itu kan harganya itu 40.000 untuk dewasa. Jadi karena dia nontonnya di hari libur nasional, dia nambah 10. Jadi dia bayar tiketnya itu 50.000. Nah, ulang lagi untuk anak-anak. Misalnya Selasa nih, hari Selasa juga hari biasa, hari normal untuk anak-anak. Kita ketik lagi ya, kan hari biasa anak-anak kan 30.000, Selasa ini 40.000. Nah, ini tuh hari dia harus bayar harga tiket nontonnya. Nah, untuk hari weekend, coba nih hari weekend, misalnya Minggu dewasa. Tidak, iya aja deh. Hari dewasa hari Minggu tuh 50.000. Kalau dia nonton di hari libur nasional itu seharusnya 60.000. Nah, nah, kita ini lagi untuk anak-anak. Ini saya bebas ya, karena saya sudah ngetik duanya huruf kapital satu kecil satu, jadi dia nggak ada yang error. Minggu tuh anak anak ya, seharusnya ini 5. Nah betul, total tiketnya, total bayar. Nah gimana kalau misalnya tidak nonton di hari libur nasional? Kita coba lagi. Nah ini di hari Minggu nih, dewasa. Tidak, ya harganya tetap 50.000 gitu. Itu juga sebaiknya untuk anak-anak. Nah tadi kan saya ada bilang kalau misalnya di sini nggak pakai return 0, nggak pakai return, dia apa yang terjadi? Oke, kita coba. Tapi sebelum itu eh, saya buat dulu saya Senin. Senin sini saya milihnya malah remaja, kan gak ada di dua opsi tuh. Maka kategori penontonnya tidak valid. Nah ini kita inilah, coba hilangin return 0-nya. Sorry, apa yang terjadi kalau nggak ada return 0? Senin dewasa remaja. Nah seharusnya kan kayak tadi tuh, seharusnya ada bacanya kategori ini tidak, kategori penonton tidak valid, tapi karena sini nggak ada returnnya, dia tetap lanjut gitu dia. Apakah hari ini hari libur nasional? Harusnya kan dia nggak usah lanjut kan, jadi itulah gunanya return. Dari sini
remaja. Bakal jadi kayak gini, dia error dia, tapi dia tetap lanjut. Nggak gini lah, dia tetap lanjut programnya, tapi di sini salah. Ya begitu, masalah outputnya berarti. Jadi harus kita tambahkan return di belakangnya. Kita ulang lagi. Ini dewasa tidak 40.000. Dan segitu dulu video dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. See you.